Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Di video kali ini saya mau sharing tentang gimana sih cara remote mikrotik dari luar jaringan. Ya, seperti yang ditanyakan oleh ini Om Jabar Malaji, Bang bikin tutorial remote mikrotik jarak jauh beda jaringan. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, ya kan, kita harus tahu bagaimana sih konsepnya akses beda jaringan itu, ya kan. Dasarnya dulu kita harus tahu. Untuk akses beda jaringan itu kita memerlukan yang namanya IP public, ya. Tidak semua ISP yang kita gunakan itu memberikan IP public kepada kliennya. Jadi kalau kalian langganan internetnya tidak dapat IP public, jadi kalian tidak bisa nggak bisa langsung pakai untuk akses remote mikrotik kalian dari luar jaringan. Misalnya kalian itu mendapatkan IP public dari ISP misalnya nih, contohnya kalian langganan langganan Indosat gitu misalnya ya, atau langganan IndiHome yang dapat IP public itu misalnya, maka kalian bisa dengan langsung untuk memforward IP public yang didapat dari ISP ke mikrotik kalian kayak gitu. Untuk tutorial forwarding itu sudah saya buat ya di YouTube saya. Nanti kalian cek aja di deskripsi ya. Waduh, port forwarding Holis Egg gitu. Nah, di situ saya sudah membuat beberapa tutorial ya. Nih, port forwarding ini, kemudian di ZTE juga ada. Ini juga ada ya. Ini port forwarding juga sudah saya buat. Kalau kalian mendapatkan IP public dari ISP, kalian tinggal melakukan port forwarding dari modem menuju ke mikrotik kalian. Itu adalah cara mudahnya ya. Jadi mana ya? Kita buka catatan dulu. Catatan. Misalnya nih ya, misalnya dari modem. Nah, kalian forward atau DMZ ke mikrotik kayak gitu. Itu mudahnya. Mana ini view perbesar ya? Zoom in. Nah, jadi dari modem di forward ke mikrotik. Ini kalau kalian dapat IP public. Nah, tapi jarang kita dapat IP public sekarang, jarang. Termasuk saya dulu ketika membuat tutorial port forwarding di modem Huawei atau ZTE dulu masih sering dapat IP public dari Telkom. Sekarang ya sudah nggak dapat ya. Mau gimana lagi? Itu syarat yang pertama. Tahu yang kedua, misalnya nih kalian sudah ndak ada misalnya langganan GSM nggak dapat IP public lagi gitu kan. Solusinya gimana? Kalian itu bisa menggunakan pihak ketiga seperti Micmon Online ini misalnya. Seperti Micmon Online ini dia itu memberikan 2 paket ya. Yang pertama paket per bulan dan per 5 bulan. Di sini kalian akan mendapatkan tunnel alias VPN untuk akses Micmon Online, Winbox dan Webfix dari luar jaringan, misalnya dari dari internet lah kayak gitu. Micmon Online. Atau kalau selain Micmon Online, kalian misalnya dirasa saya nggak butuh akses Winbox mas, saya cuma butuh akses nggak butuh akses Micmon, saya cuma butuh akses ke mikrotik saya dari luar jaringan. Juga ada ya, biasanya teman-teman saya bisa pakai ini, free DDNS ini. Nah, di sini ada ada fitur untuk akses ya kan, VPN remote untuk akses jaringan kalian dari internet pakai sini. Misalnya kalian forward beli satu port ya, misalnya khusus untuk akses Winbox dari luar jaringan, itu bisa ya kan gitu. Yang kedua pakai
Yang pertama kan kita pakai kalau dapat IP public kita bisa menggunakan modem. Kalau tidak dapat IP public bisa menggunakan VPN tunnel remote ya kan, kayak gitu. Itu cara kedua. Contohnya yang saya gunakan kali ini, saya itu menggunakan Micmon online ya. Saya menggunakan Micmon online untuk mana ya? Ini. Kencang banget. Nah, saya itu menggunakan ini kelihatan semua ya Bapak wes. Toh nggak ada tanda penting. Nah, di sini saya menggunakan Micmon online ini. Saya menggunakan Micmon online yang datanya bentar ya, tak cari dulu. Data Micmon online di Gmail, jangan ditunjukkan nanti. Sebentar ya. Kita cek di sini dulu. Gmail. Micmon, cari tentang Micmon. Nah, Micmon online. Ini ada nih contohnya ya. Saya dapat Micmon VPN tunnel dari Om Laksa. Ini alamatnya ya, sg2 titik tunnel.net berapa ya? Nah, kayak gini. Ini adalah mikrotik saya yang bisa kita lihat grabnya ya kan. Ini saya bisa akses dari luar jaringan ini. Ini dari luar jaringan. Walaupun ini saya bisa akses lewat lokal ya, tapi saya aksesnya lewat alamat lain alias ini. Nah, cara yang paling mudah, opsi yang paling mudah saat ini yang bisa kita pakai adalah menggunakan VPN remote. Ya, menggunakan VPN remote itu macam-macam ya, providernya itu macam-macam, misalnya dari Micmon online atau provider VPN remote yang lainnya yang bisa kalian pakai itu banyak ya, terserah mau pakai yang mana sesuai dengan budget dan kebutuhan berapa portnya gitu. Ini contohnya ya, ini yang dikasih Om Laksa ini. Nah kayak gini, misalnya kita masuk ke dalam itu ya, dalam mikrotiknya bisa nggak ya, kalau nggak lupa password ya. Aduh loading. Ntar ya loading. Oh ini bisa buka sini, kemudian ini coba. Kita coba not now. Kita coba bisa nggak masuk tuh, bisa masuk ya, sama ya. Ini aksesnya dari sg2kukotunnel.net sama dengan yang ada di sini, itu isinya sama. Bridge hotspot, one, internet pass through. Tuh, CHR, Micmon, WZ. Ini semuanya ini untuk akses remote, semuanya untuk akses remote ini. 4 VPN ini. Dari CHR, ini dari Micmon, ini dari server yang saya kelola juga, kemudian ini dari titipan kawan. Tuh. Nah, itu caranya ya. Untuk misalnya nih kalau kalian mendapatkan salah satu VPN, misalnya kalian dari provider Micmon online gitu kan. Di situ sudah ada datanya ya, misalnya data untuk akses Winbox itu lewat alamat mana, data akses ke Webbox alamat mana, API lewat mana, itu sudah disediakan kayak gitu ya. Ini jadi bisa kalian pakai solusi paling mudah itu bisa menggunakan VPN kayak gini, daripada kalian harus daftar IP public yang ya biayanya cukup mahal, juga kalian repot untuk keamanannya ya kan. Karena kalau mikrotik kita itu dihadapkan langsung dengan IP public, resikonya itu banyak sekali. Yang pertama brute force untuk akses ya. Misalnya router kalian itu akan dapat serangan-serangan ya, misalnya brute force, kemudian ada hacking lah dan sebagainya lah, yang bahaya lah gitu. Kalau perangkat itu terhubung ke internet secara langsung, pastikan kalian itu harus punya firewall yang kuat gitu. Paling aman ya pakai VPN itu. Memang agak terbatas ya. Misalnya kita sewa Micmon online cuma dapat 3 port untuk akses Winbox, Webbox, dan API. Kalau kita pakai host DNS bisa request beberapa port. Kemudian kalau kita pakai misalnya kita bisa opsi yang ketiga ya. Opsi pertama kan kita pakai IP public menggunakan port forwarding.
memanfaatkan API publik dari ISP. Yang kedua, kita menggunakan VPN ya. Menggunakan VPN. Tapi yang opsi yang ketiga itu menggunakan VPS. Nah, kalau VPS ini keuntungannya kalau tidak mau pakai VPN orang, kita bisa setup VPN sendiri. Ya, itu. Kalau menggunakan VPS itu bisa menggunakan VPN sendiri, kita setup VPN sendiri, forwarding port sebanyak apapun kita ya terserah ya kan. Itu kalau nggak mau pakai. Ini opsi yang pertama ini jarang ya, sudah jarang dipakai. Kalaupun ada ya belinya harus add-on ya, alias fitur tambahan. Fitur tambahan yang opsi yang kedua ini opsi yang paling murah yang bisa kita jangkau ya, dengan harga yang sangat murah kita bisa akses mikrotik dari luar. Kemudian yang opsi yang ketiga ini opsi yang di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya ini. Dibilang murah ya nggak murah, dibilang mahal ya nggak mahal. Karena dibilang nggak mahal ya karena kita bisa bebas memforward berapapun IP menggunakan VPS. Kalau kita pakai dibilang mahal, itu murah karena kita bisa bisa forward berapa banyak IP. Dibilang murah ya mahal karena kita harus membayar per bulannya untuk VPS. Itu ada yang mulai 40.000 sampai jutaan kayak gitu, macam-macam ya. Belum lagi lisensi untuk CHR-nya kayak gitu. Oke. Jadi untuk VPS provider itu banyak sekali ya. Misalnya yang saya pakai itu biasanya DewaBiz atau Rumah Web gitu misalnya, kan banyak banget untuk VPS-nya. Jadi opsinya itu ada 3 ya yang bisa saya berikan. Pertama, modem, ini sudah ada video tutorialnya. VPN tunnel juga sudah ada video tutorialnya. Yang ketiga, menggunakan VPS nggak ada tutorialnya karena saya belum punya VPS buat praktek ya. Jadi kayak gitu. Nah, oke. Menurutku tiga opsi yang bisa kita gunakan untuk remote mikrotik itu cukup ya. Kalau kalian punya opsi lain gitu, misalnya selain dari forwarding IP dari ISP, kemudian VPN remote, yang ketiga dari VPS sendiri yang cara kerjanya sama dengan VPN remote. Kalau kalian punya opsi lain, silakan tulis di kolom komentar gitu ya kan. Ya, kita sharing-sharing aja buat menambah pengetahuan ya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya dislike saja. Dan jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah.